Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Bapak Haji Samsul Azhar selaku sesepuh dan tokoh kita yang alhamdulillah Allah anugerahkan kepada beliau yuswa panjang 80 tahun gitu. Itu menurut tahun Masehi. Kalau menurut tahun Hijriah 82 tahun 4 ya. Jadi selisihnya memang antara Masehi dan Hijriah itu setiap satu tahunnya sekitar 10 hari ya, 10 hari. Makanya siapa? Ashabul Kahfi, para pemuda yang berlindung di dalam gua Kahfi itu, mereka tidur di dalam gua Kahfi itu selama 300 lebih 9 tahun. Itu hitungan bulan Komariah, tahun Komariah. Kalau tahun Syamsiah 300. Jadi setiap 100 tahunnya itu selisih 3 tahun. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita masih mempunyai tokoh pelaku sejarah. Jadi mulai dari babatnya ini Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, mulai dari di Mojoroto Jalan Haji Ahmad Dahlan sampai berpindah ke sini, beliau ini termasuk yang babat ya, babat rumah sakitnya ini. Sampai sekarang beliau sangat setia sekali. Oleh sebab itu ini yang sangat patut untuk kita syukuri. Kita selalu mendapat bimbingan dari Allah melalui beliau, melalui Bapak Haji Samsul Azhar. Baik, yang saya hormati seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, mulai dari direksi, direktur dan jajarannya, kemudian para karyawan, karyawati. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, umur panjang juga, manfaat berkah, sehat lahir batin, rezeki murah, melimpah, penuh berkah, turah-turah, bisa dipakai sangu ke Mekah, Al-Mukarramah. Jangan lupa mampir ke Madinah. Kalau pulang bawa oleh-oleh kurma sak wadah. Jadi gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah. Bahasa Jawanya Suro. Apal apa enggak ini? Bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mau sama-sama? Muharram, Safar, bareng-bareng, bukan mengikuti ya. Bareng-bareng coba. Muharram. Loh, ngikuti. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, bisa. Lek Jawa rodok ada suaranya, ya. Tapi kalau yang Islam orang pati. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah satu di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Mengapa disucikan oleh Allah? Allah mengharamkan adanya peperangan di dalamnya, adanya perbuatan kezaliman di dalamnya. Ini tidak lain dalam rangka untuk mempermudah, memperlancar orang-orang yang dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Dzulqa'dah itu adalah 1 bulan sebelum pelaksanaan haji. Di saat itu orang-orang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan haji. Ada yang dalam perjalanan dan sebagainya. Sehingga Allah mengharamkan pembunuhan, perampokan, ya, peperangan supaya mereka tenang, aman, merasa aman melaksanakan ibadah haji. Di Dzulhijjahnya, karena di Dzulhijjahnya ada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Di Muharramnya mereka pulang menuju ke kampung halaman masing-masing, termasuk jamaah haji Indonesia kemarin sudah pulang hari Senin sore hari sekitar jam 4-5 sore sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian satu lagi Rajab. Rajab itu juga di masa dulu mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman Rasulullah SAW, bahkan sampai sekarang masih diberlakukan. Mengapa Allah mengharamkan peperangan di dalamnya? Karena di bulan itu orang-orang banyak juga yang mengunjungi Baitullah, Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi haji dan umroh itu memang tempatnya di Mekah, bukan di Indramayu. Yang di Indramayu itu menurut riwayatnya Panji Gumilang. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan pula bahwa nanti hari Kamis dan Jumat yang akan datang, tanggal 27 dan 28 Juli, itu bertepatan dengan tanggal 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan bagi kita, terutama laki-laki, ibu-ibu yang tidak berhalangan, hendaknya melaksanakan puasa Asyura, puasa hari yang ke-10, tetapi didahului dengan puasa hari ke-9. Jadi Tasu'a dan Asyura. Puasa Asyura keutamaannya apa? Dihapus dosanya satu tahun yang lalu. Dosa-dosa cilik. Sing dosa-dosa besar masih harus bertaubat. Ya, jadi diingat-ingat nanti tanggal berapa? 27 dan 28 Juli. Ini alhamdulillah kompak antara hisab sama ru'yat menetapkan awal bulan Muharram ini sama-sama bertepatan dengan hari Rabu tanggal 19 Juli kemarin. Karena menurut hisab ketinggian hilal, ya, bulan sabit pada saat matahari terbenam tanggal 18 Juli itu hari Selasanya maghrib, itu hilal sudah pada ketinggian di atas 6 derajat. Nah, ini dalam kriteria penetapan awal bulannya ru'yat. Itu ru'yat bisa dilakukan, mata kita bisa melihat hilal itu apabila hilal sudah pada ketinggian di atas 3 derajat. Karena ini sudah 6 derajat lebih, maka bisa dilihat. Maka akhirnya ru'yat juga menetapkan awal bulannya ya hari itu, maghrib tanggal 18 Juli kemarin. Sehingga tanggal 19-nya ditetapkan itu tanggal 1 Muharram.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti bisa melaksanakan sunnah Rasul berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Yang ke-9-nya itu semangatnya untuk menyelisihi umat yang lain. Tapi ini juga sunnah Rasul. Jadi puasanya yang inti di tanggal 10-nya, tapi kita juga menunaikan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyelisihi umat yang lain, puasa juga di tanggal 9-nya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini materi kita masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, mulai dari MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kemudian setelah itu apa? Kepribadian Muhammadiyah. Nah, yang ini adalah khitah perjuangan Muhammadiyah. Ya. Dan ini semuanya bermula dari firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 104. Bapak Ibu hafal ini? Mestinya hafal ini. Ini ada Pak Alif ya. Ini sudah, saya kira sudah ngelontok di luar kepala. Maksudnya di luar kepala itu apa sekali, bukan di luar kepala berarti di HP. Ya. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa nama mboten ini Bapak Ibu ini? Coba ayo sama-sama. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah apa tadi? Ali Imran ayat 104. Saya minta bantuan untuk membacakan terjemahannya. Monggo sinten? Pak Puji, ada mikrofon yang wireless tidak? Tidak ada. Untuk tanya jawab nanti ada enggak? Ya, mohon untuk menerjemahkan. Ditunjuk siapa? Jadi bebas, Kangkung atau Putri. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, jadi konstruksi khitah perjuangan Muhammadiyah itu berangkat dari situ. Hendaklah ada segolongan, bukan sego di bawah longan, sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan. Makna kebajikan di situ, kalau saya membaca tafsirnya itu adalah hal-hal yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kebajikan. Di pendapat yang lainnya disebutkan adalah kebajikan yang bersifat universal. Kebaikan yang bisa diterima di berbagai kalangan dan di berbagai tempat. Itu adalah al-khair. Al-khair. Wal takum minkum ummatun yad'una. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok. Nah, sekelompok itu kemudian oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan itu diimplementasikan dengan membuat sebuah persyarikatan, perkumpulan. Ya. Dulu istilahnya organisasi kita ini disebut dengan perkumpulan. Segolongan, ada sekelompok orang. Artinya orang-orang yang berjamaah, berkelompok,
yang tugas mereka adalah satu, ya'muruna yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan yang universal, yang ngajak-ajak. Kalau di skop kecil seperti di tempat kita ini, kira-kira ya seperti Bapak Haji Haji Samsul Azhar, kemudian Ustadz Pujiono, harus ada sekelompok orang yang ngajak, celuk-celuk, ayo hari Sabtu tanggal 22 kita ada kegiatan di Masjid Baitul Syifa, harus ada yang ngajak-ajak seperti itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, di samping itu tugasnya adalah menyuruh, mengajak kepada kemakrufan. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang lokal. Arafa ya'rifu itu artinya mengenal, mengetahui. Al-ma'ruf berarti sesuatu yang dikenal, yang wajar, yang biasa dilakukan di situ. Kebaikan-kebaikan yang apabila dilakukan di lokal itu tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Itu al-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Kemungkaran dari kata nakaro, ingkar, mengingkari, yang diingkari, yang ditolak. Jadi mencegah dari hal-hal yang memang apabila diterapkan di wilayah itu akan menimbulkan penolakan, yakni keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan. Jadi harus ada orang seperti ini. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, al-muflihun, wa ulaika humul muflihun. Ya, berangkat dari situ itulah. Ini yang melandasi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah ini. Juga ada di dalam surah Ali Imran juga, masih surah Ali Imran ayat 110-nya. Apa itu? 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terusnya apa itu? Saya lupa. Wa tu'minuna billah, terus 110 kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Terusnya ya, wa tu'minuna billahi, ya, walau amana ahlul kitabi, lau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum, khairal lah, ya. Kemudian ya, humul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, yang artinya apa itu? Nggih, monggo yang bawa mikrofon tadi siapa? (110) Artinya adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, separuh ke atas itulah yang dipedomani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian adalah sebaik-baik umat selama kalian itu melakukan aktivitas sebagai berikut. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, selama melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
wa tu'minuna billah. Selama yang dilakukan ini terus-menerus berkesinambungan, ya, tidak meninggalkan 3 perkara ini, maka kelompok itu tadi akan selalu layak untuk digelari sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau dipersempit terjemahannya begini, hei warga Muhammadiyah, baik PRA maupun PRM yang di rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan sini, panjenengan semuanya akan selalu menjadi manusia-manusia yang terbaik yang dilahirkan ke bumi ini, selama panjenengan semuanya selalu mengamalkan atau bertugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 hal ini, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan selalu beriman kepada Allah. Karena 3 perkara ini diawali dengan kata kerja bentuk mudhari'. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam kaidah memahami Al-Qur'an itu, kalau Al-Qur'an menggunakan kata kerja mudhari', kata kerja mudhari' itu adalah kata kerja masa kini dan akan datang. Artinya, kalau Al-Qur'an menggunakan kata ini, masa kini dan akan datang, berarti pekerjaannya itu dilakukan mulai sekarang dan akan datang secara terus-menerus, berkesinambungan, berulang-ulang, menjadi tabiatnya, budayanya. Jadi selama budayanya itu adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan selalu beriman kepada Allah dengan keimanan yang bisa mengendalikan perilaku di dunianya, maka dia layak untuk mendapat julukan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Tidak hanya PRA, PRM, tapi seluruh individunya apabila melakukan 3 perkara ini, maka akan menjadi khairu ummah. Jadi, seluruh warga Muhammadiyah, buatlah kelompok, ya, perkumpulan yang pekerjaannya itu tadi, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun tadi, yang ayat 104-nya tadi. Kemudian ini juga tidak diskriminatif, laki-laki perempuan sama. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 125. Wa may yu'min wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Terusnya apa itu? Saya lupa lagi. Surah An-Nisa ayat 124. 100 berapa? Ya, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna fatila. Apa? Nakiro, iya. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakiro. Yang artinya apa itu? Coba diterjemahkan. Mohon bantuan Pak Ustadz Puji. Okay. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, sama haknya, ya,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dilakukannya dari kebaikan-kebaikan itu. Tidak kemudian kalau laki-laki melakukan kebaikan pahalanya misalnya 100, kalau perempuan nanti berbuat kebaikan pahalanya 50, tidak. Sama. Faulaika yadkhulunal jannah, semuanya akan masuk surga. Wala yudlamuna naqira, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Ini di agama kita sama hak laki-laki dan perempuan. Kalau di tradisi Jawa ada istilah wong wedok ki swarga nunut neraka ketut. Itu keliru itu. Keliru. Yang benar adalah ini, surah An-Nisa ayat 124. Sama laki-laki perempuan. Apakah suami atau istri, apabila dia melakukan amal kebaikan dan dia melandaskan kebaikannya itu, amal kebaikannya itu atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama mendapatkan pahala yang sama. Tidak seperti hak waris. Kalau hak waris laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, atau perempuan dapat separuh laki-laki. Itu dalam ketentuan hak waris, tapi dalam hal pahala sama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah berangkat dari beberapa ayat ini dan ayat-ayat yang ada lagi di beberapa ayat yang lain itu disebutkan. Yang jelas ini diantaranya pokok-pokok dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ini. Lalu muncullah rumusan MKCHM itu, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Masih ingat atau tidak itu? Nanti bisa dibuka kembali filenya, karena dulu sudah pernah saya kirimkan dan ini masih ada. Saya lihat kiriman saya kepada Ustadz Puji masih bisa saya baca kembali ini. Ini yang saya buka juga, yang file saya kirimkan ke Ustadz Puji. Mulai dari MKCHM itu, kemudian matan kemudian kepribadian Muhammadiyah. Nah, sedangkan khitoh ini, makna khitoh itu adalah dari kata khotoh. Khotun itu dalam bahasa Arab. Waktu saya sekolah dulu ada pelajaran namanya al-khot. Al-khot itu adalah latihan menulis indah, ya, menulis yang bagus itu, khot. Dari kata ini kemudian menjadi khitoh. Khitoh itu berarti catatan, tulisan, garis-garis besar, ya. Kira-kira begitu. Garis-garis besar yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam berjuang, dalam mengimplementasikan, mengaplikasikan cita-citanya tadi dan kepribadiannya dalam kehidupan dari berbagai segi, berbagai sisi. Kehidupan secara pribadi, kehidupan secara berkeluarga, kehidupan secara bermasyarakat dan bernegara, juga di berbagai bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan lain sebagainya. Strateginya, jadi sistem yang sudah terstruktur di dalam pribadi masing-masing warga Muhammadiyah, ya, ini mempunyai, jadi cita-cita Muhammadiyah itu harus diresapi betul dan menjadi watak, ya, pada diri seseorang, kemudian menjadi kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kemudian menuntut kita untuk dijelmakan dalam perilaku, perbuatan, amalan. Strategi
untuk mengamalkan ini loh yang disebut dengan khittah. Ya. Jadi bahasa rumah sakitnya kira-kira bisa dikatakan semacam SOP, semacam protap, ya. Prosedur tetap, SOP, standar operasional prosedur. SOP apa? SPO? Sama saja ya. Ya. Jadi kira-kira khittah itu. Jadi harus ditentukan dalam bidang kesehatan misalnya. Ini yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu apa? Misalnya segmen masyarakat yang butuh pelayanan lebih intens, lebih mendesak itu segmen masyarakat yang seperti apa? Lalu kesehatan yang butuh penanganan lebih khusus itu kesehatan dalam penyakit apa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang politik misalnya, ini menjelang musim pemilu ini nanti tahun 2024. Ini Muhammadiyah juga telah membuat khittah. Jadi nanti setiap masa, setiap periode, khittah ini akan selalu diperbarui. Ini misalnya khittah yang ditetapkan di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya. Ada beberapa ketetapan. Misalnya di dalam program-programnya Muhammadiyah, satu, memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dua, meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam negara Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat. Yang ketiga, menempatkan kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada disebutkan di beberapa bidang, atau di beberapa segmen Muhammadiyah dan masyarakat. Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti tersebut pada anggaran dasar pasal 4 dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya. Penyelenggaraan amal usaha tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumber ajaran Islam dan sebagai usaha untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di bidang politik, dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara operasional dan secara konkret real
bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil makmur serta sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya. Ya. Muhammadiyah di bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Ya. Nomor 1, ini dalam bidang politik, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari semua partai politik atau organisasi apapun. Jadi secara institusional, Muhammadiyah tidak mengafiliasikan dirinya kepada satu kelompok atau satu partai yang manapun. Adapun warganya, masing-masing individu warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk mau ke mana saja, condong ke partai mana saja, silahkan. Yang kedua ini, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi, meskipun secara kelembagaan kita tidak boleh menyatakan, jangankan menyatakan, ya, condong cenderung kepada partai manapun tidak boleh. Tetapi jika ini pribadi-pribadi bersifat individual, silahkan, tidak ada masalah, selama tidak berbenturan dengan ADART-nya Muhammadiyah. Para pimpinan memang tidak boleh merangkap jabatan di sebuah partai. Jadi misalnya pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah, anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, tidak boleh sama sekali, sekalipun sebagai anggota di kepengurusan partai tertentu. Bahkan umpama partai yang mempunyai kultur kedekatan dengan Muhammadiyah sekalipun, tidak boleh. Unsur pembantu pimpinan, kalau dalam konteks ini adalah majelis di Muhammadiyah, apakah majelis PKU atau majelis-majelis yang lain, unsur-unsur pimpinan hariannya juga tidak boleh merangkap jabatan di partai. Ada pengecualian itu boleh di anggota, itu pun dengan catatan apabila dia tidak menyalahgunakan posisinya di kepengurusan Muhammadiyah itu. Misalnya untuk mencari mendulang suara dan lain sebagainya, tidak boleh. Adapun para karyawan, ya, tenaga kerja dan karyawan di amal usaha Muhammadiyah, itu ketentuan dan aturannya diatur oleh masing-masing pimpinan di amal usaha tersebut. Tapi yang jelas di sini disebutkan setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun memilih, memakai hak suaranya, itu semua warga Indonesia termasuk warga Muhammadiyah itu memang sudah haknya, tidak boleh diganggu gugat, dan memang harus menuangkan atau memakai hak pilihnya,
hak suaranya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi khitoh itu adalah garis-garis besar atau catatan atau semacam narasi. Jadi kalau kita mau melakukan apa-apa, melakukan pekerjaan apa-apa itu kan mesti kita rencanakan dulu. Kita nanti mau melakukan urut-urutannya ini dan seterusnya itu. Yang tadi kita sebut dengan protap tadi, prosedur tetap, SOP tadi. Nah, khitoh itu adalah ini. Supaya apa? Supaya cita-cita dan keyakinan tadi itu bisa terrealisasi di masyarakat. Kepribadian warga Muhammadiyah sebagai seorang Muhammadiyah yang mempunyai jiwa dan raganya Muhammadiyah, supaya dirasakan manisnya, dirasakan hasilnya, itu kan harus action. Action itu juga harus diatur, jadi tidak sembarang action. Karena melakukan sesuatu yang tidak tidak tepat sasaran, maka tidak akan produktif. Bahkan bisa jadi akan kontraproduktif, menghasilkan sesuatu yang buruk. Dalam istilah bahasa Arab itu ada likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Di setiap tempat setiap ucapan itu ada tempatnya, dan setiap tempat itu ada ucapan yang tepat. Basa Jawane papan empan, ya, papan empan. Jadi orang ngomong itu, saya ngomong seperti ini di komunitas Muhammadiyah seperti ini sudah tepat. Tapi kalau saya ngomong persoalan seperti ini di luar Muhammadiyah, tidak tepat. Mereka akan pelongo-pelongo, apa maksudnya Muhammadiyah? Jangankan di luar Muhammadiyah, mungkin di sini masih juga pelongo-pelongo juga. Ya. Karena memang ini yang kita bahas ini adalah persoalan inti di Muhammadiyah, intinya di Muhammadiyah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus diatur. Papan empan itu tadi, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqamun, papan empan. Ada juga yang kaitan dengan ini, ada ungkapan bahasa Arab juga, fakir qabla an ta'zima. Fikirlah dulu sebelum kamu berkeinginan, bertekad, ya, mempunyai keinginan kuat. Fikir dulu, persiapkan apa-apa yang harus dilakukan, itu harus dirinci, direncanakan semuanya. Seperti ini pembangunan gedung kita ini sebelum dieksekusi, sebelum direalisasi seperti ini harus jelas gambarnya seperti apa, dananya memakan berapa, ya, kekuatan tenaga untuk membangunnya itu berapa orang, dan lain-lain. Nah, ini harus kita rencanakan. Inilah yang disebut dengan khitoh, ya, khitoh, strategi, perencanaan. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya intinya adalah itu. Inti daripada khitoh perjuangan Muhammadiyah. Di antara cita-citanya adalah mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu, berdasarkan Islam, itu supaya terwujud itu tidak kemudian secara serampangan, sembrono, ya, untuk masing-masing action. Nah, ini nanti akan terlalu membuang energi dan lain sebagainya.
tidak produktif, tidak efektif. Maka dibuatlah rancangan sedemikian rupa. Dan rancangan ini sekali lagi di setiap periode itu akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya di periode muktamar terakhir ini misalnya, garis-garis besar ini khitoh perjuangan Muhammadiyah itu difokuskan dalam bidang apa saja. Ya. Dulu sebelum itu mungkin garis-garis besarnya adalah sasarannya nanti ini itu harus ditentukan. Saya kira rumah sakit pun akan melakukan hal demikian. Biasanya setiap tahun ya, bahkan tidak setiap periode kepemimpinan seorang direktur ya. Tetapi di dalam 1 tahun itu harus ada target-targetnya. 1 tahun yang akan datang ini yang dicapai seperti apa? Hal-hal yang harus tercapai itu seperti apa? Nah, inilah khitoh di dalam Muhammadiyah itu, yang dimaksud dengan khitoh perjuangan Muhammadiyah adalah semacam itu perumpamaannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya kira jadi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran tadi, surah apa tadi? Surah Ali Imran ayat 104. Itu sebenarnya bisa dilanjutkan di ayat 105-nya itu, wala takunu kalladzina tafarraqu. Terusnya apa itu? Wala takunu kalladzina tafarraqu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika apa? Ayat yang 105, yang 105. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka itu adalah azab yang berat, azim, yang besar, yang dahsyat. Ya, jadi jangan menjadi orang-orang yang terpecah belah. Kalau sudah wal takun minkum ummatun, karena memang fitrah manusia itu dilahirkan dalam keadaan sangat tergantung kepada yang lainnya. Jadi hidup berjamaah, hidup berkelompok itu sebuah keniscayaan. Tidak boleh kita mempunyai kecenderungan untuk hidup sendiri-sendiri. Banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang perintah itu, bahwa kita hidup ini harus berjamaah. Misalnya Allah menetapkan penciptaan kita dalam surah apa itu? Surah Al-Maidah ya. Di mana Allah menciptakan manusia itu semula dari nutfah. Itu melalui proses lebih kurang 40 hari dalam keadaan seperti itu dan berproses. 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah yang nempel di dinding rahim. Ya. Alaqah itu sendiri dalam penjelasannya nempel di dinding ini mengisyaratkan kepada bahwa kita itu dari dalam rahim itu sendiri sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai kecenderungan untuk nempel, bergantung kepada yang lain, kepada rahim. Maka ini menunjukkan bahwa kita hidup ini tidak bisa hidup sendirian, itu tidak bisa. Pasti akan selalu tergantung, sangat membutuhkan bantuan pertolongan orang lain. Dari baju saja, kita ini memakai baju ini tidak bisa buat sendiri, itu tidak bisa. Mulai dari bahannya, lalu jadi kain, lalu jadi batik atau motif-motif itu kemudian terjahit
lalu bisa kita pakai. Ini semuanya adalah jasa orang-orang, jasa orang banyak. Artinya kita memang manusia atau makhluk sosial, makhluk yang sangat bergantung kepada sesamanya. Tidak boleh kemudian bercita-cita aku pengen urip dhewe. Ini justru membahayakan, penyakit yang membahayakan ini. Ya. Nah, gimana kalau kumpul mesti ada sikut-sikutan dan lain sebagainya? Lebih baik saya hidup nyendiri saja. Nah, ini tidak baik ini. Kecenderungan mempunyai pikiran seperti ini justru mencelakakan. Ya, 40 hari jadi alaqah, kemudian 40 hari berikutnya mudghah. Sekerat daging, sehingga totalnya mencapai 40 hari kali 3, berarti berapa bulan itu? 4 bulan ya, 4 bulan. Dan kemudian Allah tiupkan kepada janin ini, lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 perkara. 1, rezekinya. 2, matinya. 3, amal perbuatannya. Yang keempat, celaka dan bahagianya. Jodohnya kok enggak ada? Enggak ada. Tidak disebutkan. Jodoh itu masuk ke rezeki. Ya, rezeki. Jadi ditetapkan oleh Allah apa? 4 perkara. 1 apa? Rezeki. 2, matinya. Jadi dia matinya di mana, mati dalam keadaan seperti apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, yang ditetapkan adalah amal perbuatannya. Dia akan melakukan perbuatan seperti apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang keempat adalah celaka dan bahagianya, atau sengsara dan bahagianya itu sudah ditetapkan oleh Allah. 4 hal ini sudah ditetapkan oleh Allah semenjak kita masih di dalam kandungan. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini lebih kurang yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang motivasinya memang ingin tahu, ya, kepo. Mumpung ada waktu. Pokok Bapak Ibu, ini ada di samping panjenengan nggih. Silakan. Monggo Pak Erik. Pak Erik nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi tertarik yang anggota Muhammadiyah itu boleh berpolitik dan tidak. Ya. Nah ini, ya mungkin tolong diluruskan kalau saya salah. Cuma pikiran saya gini, selama ini belum pernah ada usulan, misalnya tahun depan kan sudah ada pilpres, nah mungkin Muhammadiyah bisa mengusulkan. Karena apa? Karena kan dalam hal mengajak kebaikan kadang-kadang kan kita juga perlu adanya pemaksaan. Dalam arti dengan seandainya ketuanya itu adalah orang Muhammadiyah, maka dengan hak yang diberikan ke dia biasa mengeluarkan suatu peraturan yang memaksa untuk berbuat hal yang baik. Gitu kan tadi anggota boleh berpolitik. Nah, maksudnya mungkin jika nanti ada yang menjadi ketua apakah DPR atau mungkin presiden, mungkin bisa melakukan undang-undang yang bisa membuat orang itu mengajak untuk dengan baik. Kalau pengajian seperti ini, memang, tapi teknis di lapangan nanti ada hal-hal yang memang harus orang ini dipaksa untuk berbuat baik dengan dikeluarkan seperti undang-undang apa. Itu pemikiran saya. Itu ada terima kasih. Iya, ini semacam usulan ya, pendapat ya. Tapi memang di Muhammadiyah ketentuannya demikian. Jadi ini sudah
resolusi sudah merupakan keputusan dari PP bahwa para pimpinan tidak boleh ikut politik praktis. Tetapi jika ada para calon-calon atau kader-kader Muhammadiyah yang kemudian maju mencalonkan diri menjadi misalnya calon kepala pemerintah, calon legislatif, caleg, dan lain sebagainya, maka dipersilahkan, diberi keleluasaan. Tetapi aturan-aturan, kaedah-kaedah di persyarikatan harus juga ditaati. Mereka yang memang sudah menjadi bertekad untuk kemudian menjadi pimpinan partai misalnya, menjadi calon pimpinan pemerintahan, kepala pemerintahan, jadi caleg, maka secara otomatis mereka ini kemudian akan membuat surat pernyataan untuk tidak menjabat di pimpinan Muhammadiyah. Ini yang di Kota Kediri kemarin terjadi. Ada misalnya Pak Suprapto MPD. Beliau semula menjabat sebagai ketua anti asuhan Muhammadiyah Putra Mojoroto. Karena beliau ini ditunjuk orang-orang partai untuk mendirikan partai umat di Kota Kediri dan beliau sebagai ketuanya. Maka beliau, karena beliau mengerti tentang aturan di Muhammadiyah, beliau lalu mengajukan surat pengunduran diri. Karena barusan tadi malam kemudian kami tindak lanjuti untuk mengganti posisi beliau sebagai ketua, diganti yang lainnya yang steril dari partai. Ini tidak lain dalam rangka untuk menyeterilkan Muhammadiyah dari pengaruh-pengaruh partai. Misalnya nanti bisa ditunggangi untuk mendulang suara, misalnya dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang lain, ini supaya tidak ada benturan kepentingan, tidak terjadi benturan kepentingan. Jadi sekali lagi, sebenarnya Muhammadiyah memberikan peluang seluas-luasnya kesempatan kepada warganya untuk mau maju sebagai pimpinan partai, pimpinan pemerintahan dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi ini tadi, kalau memang sudah ke situ, maka dia harus lepaskan. Melepaskan itu tidak berarti kemudian dia lepas keluar sama sekali dari sebagai warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah tetap, jadi darah dagingnya tetap Muhammadiyah. Jiwa raganya itu Muhammadiyah sebenarnya. Hanya sesuai aturan memang seperti itu. Jadi kalau mereka kemudian nanti terpilih atau mencalonkan diri, memang warga Muhammadiyah konsekuensinya itu juga mestinya mendukung. Tapi secara pribadi. Kalau ini dilakukan oleh institusi, kelembagaan Muhammadiyah mendorong warganya misalnya, pilih si fulan itu loh. Dan nanti fulan yang lain akan menuntut nanti. Dukunglah partai ini loh. Dan nanti partai yang lain akan menuntut nanti. Nah, ini nanti akan merusak sistematika di dalam bermuhammadiyah. Jadi saya kira bagus tadi gagasan pendapat seperti itu, dan memang seperti itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi mengambil jarak dengan para mereka yang mencalonkan diri,
tetapi secara pribadi, secara kultur tidak ngambil jarak sebenarnya. Hubungan kami personil Muhammadiyah dengan misalnya siapa Pak yang dewan dari PAN ini di Mojoroto kan ada Pak siapa, Pak Anton misalnya. Pak Anton baik-baik saja, bahkan beliau masuk di anggota majelis apa begitu, saya lupa, majelis kebijakan publik kalau tidak salah, apa lembaga kebijakan publik, masuk dia, tidak masalah, karena aturan atau kaidah persyarikatan harus tetap kita tegakkan. Baik, terima kasih Pak Erik. Jadi itu semacam pendapat dan usulan, dan saya membenarkan hal demikian karena memang pada prakteknya juga seperti itu di Muhammadiyah. Intinya Muhammadiyah tidak boleh berafiliasi secara kelembagaan kepada partai manapun. Muhammadiyah harus berdiri independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan selain Muhammadiyah itu sendiri. Makanya membuat aturan-aturan sedemikian rupa itu dalam rangka untuk itu. Oke, yang lain mungkin silahkan. Monggo dari Ibu saudara Seputo. Oke. Ibu Haja Vera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi disampaikan kalau seseorang itu melakukan perbuatan baik mulai dari sekarang jangan terus menerus agar dapat julukan dulu. Kalau misalkan perbuatan baik itu tidak dilakukan ada kolom. Oh iya. Ya, tadi waman amila minas salih wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna naqira. Surah An-Nisa tadi ya. Dan barang siapa yang beramal soleh, yang melakukan dari kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia beriman, maka dia dipastikan masuk surga dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Saya tadi menerangkan karena ayat itu menggunakan kata kerja mudhari', maka berarti terus-menerus menjadi tabiatnya, menjadi wataknya, kebiasaannya. Tapi persoalannya kemudian kalau tidak menjadi watak, artinya kadang-kadang tetap akan masuk surga, tetap masuk surga, hanya kurang sempurna. Kalau yang tadi mungkin surganya Firdaus, yang kadang-kadang ini mungkin surganya apa? Pokoknya masuk surga lah. Meskipun di pinggiran surga, tapi tetap surga. Jadi tetap beruntung juga. Ya, kalau bisa memang masuk surga Firdaus. Artinya amal soleh yang dilakukan ya harus terus menerus sebaiknya. Jangan kadang-kadang. Atau mungkin sementara memang kadang-kadang masih latihan. Tapi harus ada tekad untuk bisa menjadi kebiasaan. Tentu sebagai karakter tabiatnya orang mukmin itu selalu kepinginnya itu yang terbaik. Yang terbaik. Jadi di dalam beramal soleh kalau bisa ya yang continue, yang terus menerus. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amalan itu adalah yang terus menerus, meskipun kecil. Aku isone maca Al-Quran sehari itu paling aku maca bar maghrib tok paling
aku maca nggur sak halaman. Satu halaman tok. Yang satu halaman itu kalau dilakukan terus-menerus itu lebih baik daripada maca satu juz bar kuwi bar. Ya. Suwe ra maca neh. Kira-kira 7 tahun baru maca neh. Lebih baik yang sehari satu halaman tadi itu, tapi terus setiap hari. Nggih, ngaten Ibu Haja Vera. Jadi tetap dijamin masuk surga, hanya kurang sempurna. Yang sempurna itu apabila menjadi wataknya, tabiatnya, kebiasaannya terus menerus. Nggih, ngaten yang lain. Sampun cekap. Nggih, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini memang materi-materi inti di dalam Muhammadiyah, dasar-dasar kemuhammadian. Oleh sebab itu memang ini tidak bisa kalau hanya disampaikan sekali 2 kali, karena ini berkaitan dengan habitat ya, menjadikan ini poin-poin yang ada di dalam cita-cita ya, matan keyakinan dan cita-cita dan kepribadian itu kan membutuhkan dilatih, latihan itu ya harus sering terus menerus. Seperti orang yang belajar naik sepeda motor itu kalau tidak dilakukan terus menerus ya tidak iso-iso. Demikian pula ini supaya menjadi hobi kita, maka harus dilakukan terus-menerus. Baca berulang-ulang, pahami betul itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, termasuk khitoh ini. Strategi untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan cita-cita dan kepribadian itu seperti apa caranya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bu Suminten menek klopo mboten iso cekap semanten atur kula nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.